Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Melalui video ini saya mau menggambarkan pendapat dari Gabriel Amor tentang pengalaman dia bagaimanakah caranya iblis menyerang manusia. Memang dia adalah seorang eksorsis, seorang yang berkecimpung dalam tindakan pengusiran setan. Dia membantu banyak orang yang mengalami serangan-serangan iblis itu. Dia katakan bahwa kalau iblis menyerang manusia, yang pertama ialah dia menyerang tubuh fisik manusia, kepala, dada, dan perut. Lihat, dia menyerang tubuh fisik manusia, serangannya kepada kepala, pada dada, dan bagian perut. Kalau iblis menyerang kepala manusia, dia bisa menyerang langsung ke bagian kepala atau ke bagian ini. Bagian itu terasa panas, kemudian naik ke bagian kepala, dan kepala mulai pusing, sakit, dan tidak menentu. Anda boleh ambil obat dan minum. Tetapi kalau sampai tidak lagi terobati, berarti iblis sedang menyerang bagian kepala Anda. Apa yang Anda mesti buat? Ambil saja air yang sudah berkati itu, kemudian siramlah bagian kepala. Tetapi berdoa dulu. Bapa kami, 3 kali salam Maria, atau kedua 10 kali terserah. Minta bantuan Tuhan. Tuhan tolong aku yang kini mendapat serangan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis ini. Tuhan pasti bantu. Bila iblis menyerang dada Anda merasakan panas pada dada Anda. Jantung juga berdebar, tidak teratur. Kalau Anda minum obat dan ternyata bahwa dadamu juga tidak terobati, berarti iblis sedang menyerang dada Anda. Jangan takut. Ambil saja air berkat itu, kemudian gosoklah pada bagian dadamu ini. Tetapi berdoa dulu kepada Tuhan, minta tolong Tuhan untuk bantu Anda pada saat semacam begitu. Juga dia bisa menyerang bagian perut Anda. Anda merasa perutnya tidak nyaman, Anda mual, bahkan sampai Anda juga muntah-muntah. Saudara sekalian, bila Anda mengalami itu, Anda ambil saja air yang sudah diberkati itu, kemudian Anda gosoklah pada bagian perut itu, dan Anda akan terbantu karena campur tangan Tuhan. Itu pertama, serangan kepada bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Yang kedua ialah iblis juga bisa pusatkan perhatian semata-mata pada kepala Anda. Apa yang dia buat? Dia tanamkan pada kepala Anda ini berbagai macam imajinasi. Anda pikirkan bahwa Anda sementara lihat A, lihat opa, lihat oma, lihat om, lihat tante, atau siapa saja yang berkerumun di kamar Anda. Keluarga Anda menjadi bingung oleh karena apa? Mereka tidak melihat siapa-siapa. Tak ada opa di situ, tak ada oma di situ, karena mereka sudah meninggal dunia. Dan Anda mengatakan Anda sementara melihat opa yang telah meninggal dunia itu datang, oma yang telah meninggal dunia itu datang, om, tante, dan sebagainya. Seakan-akan mereka datang menakut-nakuti Anda, dan Anda akhirnya stres, Anda frustrasi, Anda mau bunuh diri karena Anda bingung kenapa semuanya yang terjadi. Saudara, begitulah caranya iblis menakut-nakuti kita manusia. Ambil saja air berkat itu, kemudian Anda gosoklah atau juga Anda siramlah pada bagian kepalamu ini. Tetapi Anda tetap berdoa dulu, minta bantuan Tuhan, dan Tuhan pasti tolong Anda. Yang ketiga, iblis mengadakan penekanan-penekanan kepada diri Anda. Dia serang kepala, tidak puas. Dia serang dada, tidak puas. Dia serang bagian perut, tidak puas.
Dia tanamkan berbagai macam imajinasi pada kepala Anda, juga tidak puas. Dia buat apa? Dia menyerang bagian perasaan-perasaan Anda. Anda sedih, terlalu dalam Anda sedih. Iblis bisa menyerang Anda melalui perasaan sedih itu. Ataukah Anda marah-marah, bahkan Anda benci kepada orang lain yang barangkali menyakiti hatimu. Anda dendam kepada mereka. Hati-hati, cepat selesaikan masalah. Janganlah berlarut pada masalah-masalah yang membuat Anda benci, Anda marah dan dendam dan sebagainya. Karena apa? Iblis bisa gunakan kesempatan itu untuk menghancurkan pribadi Anda, menyakiti hati Anda, bahkan juga membuat Anda tak berdaya. Akibatnya apa? Anda punya relasi orang lain juga hancur. Bahkan juga dengan Tuhan Allah, Anda tak percaya lagi. Padahal sebenarnya itulah cara iblis untuk kuasai Anda. Bukan cuma itu. Dia juga akan menyerang anggota keluargamu. Banyak anak yang meninggal karena iblis yang menghancurkan supaya Anda tinggal sendirian dan dia kuasai Anda. Anak meninggal dunia, suamimu atau juga istrimu, dia ambil, mencabut nyawa mereka, dan Anda tinggal sendirian, tak berdaya. Lihatlah bagaimanakah pengalaman Ayub. Ayub mengalami luka-luka yang paling mendalam. Anak-anaknya meninggal dunia, bahkan juga harta bendanya habis-habisan. Dan itulah cara iblis. Tetapi syukur, Ayub tetap percaya pada kebesaran Tuhan Allah. Dan itu yang kita mesti buat. Secepatnya kita kuasai keadaan dan cari Tuhan. Karena Tuhan akan membantu Anda asal percaya dan minta bantuan Tuhan Allah. Jangan takut. Allah tetap mencintai kita. Yang keempat, iblis juga bisa datang tinggal di rumah kita. Bukan cuma satu. Bisa beberapa. Entah tinggal di rumahmu, entah tinggal di toilet, entah tinggal di sudut mana, dan rumahmu dikuasai oleh iblis. Dan pada saat-saat tertentu, iblis datang menyerang Anda. Lihat, iblis membuat Anda tidak bisa lagi bersekutu dengan orang-orang lain. Badan Anda semakin lemah. Akhirnya Anda juga mulai putus asa. Dan Anda mengatakan, Tuhan tidak siap bantu saya. Allah mau bantu kita, asal saja kita tetap mencari Tuhan dan minta bantuan Tuhan Allah. Yang kelima ialah kerasukan roh jahat. Kerasukan setan. Ini yang paling berbahaya. Dia bukan cuma serang kepala atau dada atau perut, tetapi seluruh diri kita, membuat kita sungguh-sungguh lemah karena dikuasai oleh iblis. Tapi lihat, kalau sampai iblis kuasai kita, meskipun kita kurus dan ada 5 orang sekalipun yang gemuk, mereka hampir tak mampu untuk bisa menahan Anda, karena kekuatan iblis itu jauh melampaui kekuatan manusia sendiri. Dan sekalian, lihatlah. Kalau itu terjadi, kita mesti buat apa? Ambil saja air yang diberkati itu. Gosoklah pada muka Anda. Tetapi juga bisa ambillah salib itu. Kemudian tahanlah di depan mata dia. Dan usir dia. Keluarlah engkau. Pergilah dan sembahlah Yesus. Saudara, ada banyak-banyak cara yang ditampilkan oleh Gabriel Amor tentang bagaimana caranya kita mengusir setan ini. Tetapi juga betapa besarnya taktik dari iblis itu untuk menguasai kita. Dengan berbagai macam metodik yang untuk menguasai kita. Ada macam-macam cara yang iblis pakai untuk menyerang kita. Tetapi apapun yang dibuat oleh iblis, jangan takut. Karena kuasalah jauh melampaui kuasa-kuasa iblis itu sendiri. Memang tujuan dialah dia mau supaya manusia itu jauh dari Tuhan Allah. Bahkan juga tidak boleh berelasi dengan sama manusia. Dia mau hanya datang
bersekutu dengan dia. Tetapi kita juga mesti berani untuk bertindak melawan dia. Asal saja kita juga dekat dengan Tuhan. Ada waktu-waktu terbaik. Dekatlah dirimu dengan Tuhan. Tuhan pasti bantu kita. Sampai jumpa.